Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kepribadian dan emosi di tempat kerja. Bagaimana kepribadian mempengaruhi kinerja individu dan bagaimana memahami emosi membuat individu bisa lebih efektif di dalam bekerja. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang beberapa mitos dan fakta terkait dengan kepribadian dan emosi di tempat kerja. Oke, menarik bukan? Mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Bagaimana kepribadian mempengaruhi kinerja individu di kantor atau di sekolah atau di tempat lain? Nah, kepribadian itu sendiri adalah kombinasi dari perilaku fisik yang stabil dan karakteristik mental yang memberikan identitas unik pada individu. Ia merupakan dorongan dasar dari perilaku dan kinerja individu. Nah, keunikannya terletak pada cara pandang, cara berpikir, cara bertindak, dan cara merasakan sebagai hasil interaksi dari faktor genetik dan juga lingkungan, serta cenderung stabil dari waktu ke waktu. Saat kita ditanya tentang sosok seseorang misalnya ya, bagaimana menurutmu Profesor X itu? Lalu kita jawab, oh, ia orangnya baik, saya suka dengan kepribadiannya. Lalu apa maksudnya suka itu gitu ya? Nah, contoh lain misalnya, pada saat rekrutmen, sebagai individu yang sedang melamar, kitalah yang paling tahu diri kita, luar dalam yang paling tahu diri kita daripada orang lain. Namun manajer sebagai pemberi kerja, dia juga pengen tahu sisi dalam dari diri kita. Gimana caranya gitu kan? Sehingga dia butuh tools, butuh alat untuk mengetahui sisi dalam dari diri kita yang akan membantunya melihat apakah sisi dalam kita itu cocok dengan kebutuhan organisasi. Kemudian manajer mendesain atau menyusun tool untuk melihat sisi dalam dari diri kita. Oleh karena itulah ilmu kepribadian dipelajari di tempat kerja. Makna suka tadi itu dapat dijelaskan dengan indikator cara pandang, berpikir, bertindak, dan merasa dari seseorang yang dapat diukur menggunakan alat kepribadian. Di sini nanti kita akan mengulas sedikit tentang the most popular personality tools di tempat kerja, yaitu Big Five Personality. Big Five Personality. Apa itu? Big Five Personality adalah alat ukur kepribadian yang bersifat dimensional, memiliki 5 dimensi, yaitu extroversion, agreeableness, consciousness, emotional stability, dan openness to experience. In short, karakteristik kepribadian extroversion adalah outgoing, talkative, sociable, dan assertive. Karakteristik agreeableness adalah trusting, good nature, kooperatif, dan soft-hearted. Lalu consciousness itu sendiri memiliki karakteristik dependable, responsible, achievement orientation, lalu persistence atau tekun. Dan selanjutnya yang terakhir, emotional stability. Emotional stability memiliki karakteristik relax, secure, dan unworried. Masih ada satu lagi deh, namanya openness to experience. Ditunjukkan dengan karakteristik intelektual, imajinatif, curious, dan broad-minded. Nah, satu hal yang perlu kita ingat bahwa kepribadian bukanlah hal yang monolitik. Setiap individu memiliki kombinasinya. Jadi, tidak ada individu yang misalnya 100% agreeableness gitu. Kemudian 0% di extraversion gitu. Nggak ada. Jadi, kepribadian itu bukan monolitik. Nah, lalu bagaimana nih hubungan antara kepribadian dengan kinerja? Kita akan mencoba melihat beberapa riset tentang kepribadian ya. Pertama-tama yang harus kita ketahui bahwa beberapa riset menunjukkan karakteristik kepribadian akan berpengaruh kuat pada kinerja individu saat bekerja dalam situasi yang tidak terstruktur dan sedikit aturan. Nah, hal ini masuk akal. Kenapa? Mengingat individu itu kan akan cenderung menunjukkan the true colors-nya, kepribadian aslinya gitu pada saat memang dia pada situasi yang open gitu, terbuka dan tidak ada kendala gitu. Nah, oleh karenanya penting memang bagi manajemen untuk mengetahui kepribadian individu karena dia akan bisa menyeleksi the right person. Gitu ya, orang yang pas untuk menduduki satu posisi dan menempatkan orang-orang ini pada tanggung jawab yang diprediksikan akan sukses nantinya gitu.
Nah, menurut penjelasan di buku Organizational Behavior-nya Kinichi Fugate tahun 2015 tentang kepribadian ini, Big Five Personality, consciousness. Jadi temuannya mengatakan bahwa consciousness ini memiliki pengaruh terkuat pada job performance dan training performance. Individu yang kuat pada dimensi ini cenderung memiliki kepuasan kerja yang tinggi. Ia menunjukkan perilaku yang yang memiliki tujuan jelas, patuh, dan tekun dibanding lainnya, dibanding orang yang tidak high pada consciousness. Nah, selanjutnya ada orang yang dominan pada extroversion. Orang yang dominan pada extroversion itu biasanya dikaitkan dengan kesuksesan bekerja di bidang pemasaran. Jadi di bidang pemasaran bisa ditelaah ya, kira-kira kenapa ya? Karena di pemasaran kan kita membutuhkan keterampilan sosial yang kuat ya. Jadi keterampilan sosialnya itu harus tinggi. Nah, orang-orang dengan extraversion yang dominan itu cocok di situ. Nah, dimensi ini juga merupakan prediktor terkuat dari kinerja dibandingkan dengan agreeableness pada semua profesi. Nggak hanya pemasaran aja. Kalau dibandingkan dengan agreeableness, maka extraversion itu merupakan prediktor yang terkuat. Selanjutnya kepribadian introvert. Nah, tadi kan Big Five ya. Nah, selain kepribadian Big Five, itu ada juga jenis kepribadian berdasarkan tipologinya. Tipologi introvert, tipologi extrovert. Nah, yang introvert itu hubungan tipologi kepribadian introvert itu di situ pernah diteliti. Jadi karyawan yang memiliki introvert yang tinggi terbukti menilai rekan kerja mereka yang ekstrovert itu sebagai tidak menyenangkan, kasar, begitu, dibanding dengan teman mereka yang introvert. Nah, implikasinya adalah bahwa introvert itu lebih fokus pada saat menilai kinerja teman ya, itu dia lebih fokus pada menilai keterampilan interpersonalnya daripada seorang ekstrovert gitu. Nah, lalu karyawan dengan kepribadian agreeable lebih suka bertahan di organisasi atau tidak keluar. Ada alasannya? Mereka cenderung bersikap baik dan bergaul dengan orang lain, dengan outgoing gitu ya, hangout bareng, sehingga wajar kalau mereka memiliki hubungan baik dengan lingkungan kerjanya dan mereka punya pengalaman positif di tempat kerja. Nah, selanjutnya karyawan dengan dominasi openness. Karyawan dengan dominasi openness ini memiliki rasa ingin tahu dan senang mencari openness, senang mencari kesempatan baru di luar. Udah kerja dia padahal. Jadi meskipun dia udah kerja, kalau dia openness-nya itu high, maka dia pasti terbersit untuk coba-coba di sana, kayak gitu. Jadi ada keinginan untuk bekerja di luar pekerjaannya saat ini, meskipun dia udah kerja tadi. Nah, beberapa riset menunjukkan bahwa, karena tadi sering nyoba-nyoba di luar, nah dimensi ini itu paling dekat dengan turnover. Jadi, kalau dalam beberapa riset diteliti, kepribadian orang-orang yang turnover-nya itu tinggi, itu kecenderungannya dia adalah high di dalam atau dominan di dalam openness. Nah, yang terakhir adalah emotional stability. Nah, emotional stability ini bersama dengan consciousness dan agreeableness itu memiliki perhatian lebih pada keselamatan kerja. Jadi orang-orang dengan consciousness, kehati-hatian, dengan agreeableness, kepatuhan gitu ya. Terus kemudian sisi emosi yang cenderung stabil itu dia ingin memastikan rasa aman di tempat kerja, sehingga mereka memiliki perhatian lebih pada keselamatan kerja. Nah, pada akhirnya memang kita mengatakan bahwa tidak ada tipe kepribadian yang ideal di tempat kerja. Masing-masing individu memiliki keunikannya sendiri-sendiri dan akan menciptakan produktivitas dan kepuasannya sendiri-sendiri, sehingga kita sebagai manajer ya tinggal memetakan aja, memprofiling mereka secara pribadi dan akan menempatkan mereka sesuai dengan kepribadian yang mereka miliki. Oke, sekarang kita bicara tentang self-evaluations. Jadi kita akan juga mencoba untuk melihat diri kita tuh sebenarnya seperti apa gitu ya. Nah, kita akan coba lihat nih, bagaimana self-evaluation ini mempengaruhi kinerja. Individu dapat meningkatkan self-awareness dengan self-evaluation. Jadi kita akan menyadari bahwa kita begini atau kita begitu, itu setelah kita melakukan evaluasi diri tadi. Nah, core dari
evaluasi diri atau self evaluations itu adalah ada beberapa. Kalau di tempat kerja kita kenal ada self efficacy, kemudian kita kenal juga self esteem, kemudian locus of control. Mungkin kalian masih ingat locus of control itu ada internal, ada eksternal gitu ya. Dan yang terakhir, yang keempat, yang the most popular core self evaluations itu adalah emotional stability. Itu yang akan mempengaruhi kinerja individu. Nah, self efficacy itu, kalau kita belajar self efficacy ya, self efficacy itu bisa kita bisa kita lihat ketika kita mendengar ada orang yang mengatakan gini, I can do that. Nah, itu artinya dia yakin dan dia tahu apa yang harus dilakukan. I know I can do this job. Jadi itu kayak ada apa? Ada penguatan dari dalam diri bahwa saya yakin saya mampu. Nah, itu self efficacy. Nah, dia akan aktif, kemudian mencoba untuk mengelola situasi, lalu membuat perencanaan, menjadi kreatif dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya dia akan meraih sukses. Itu efficacy tadi. I can do that. I know I can do this job. Itu self-efficacy. Nah, kalau esteem itu apa ya? Yang self-esteem. Self-esteem itu terlihat pada respon seperti apa? Look in the mirror. Artinya apa? Pandangan individu terhadap seberapa berharganya diri kita. Kita ngaca di cermin, lalu kita melihat diri kita sendiri. Seberapa berharganya sih diri saya? Kalian menilai sendiri. Itu esteem, harga diri. Nah, biasanya harga diri ini kalau di tempat kerja itu kaitannya dengan nationality, ya kan? Lifespan, usia, rentang usia gitu ya. Kemudian juga terkait dengan gender. Wah, saya laki-laki, ya perempuan. Kamu perempuan harus nurut sama laki-laki. Misalnya itu kaitannya dengan self-esteem. Nah, selanjutnya kita bicara locus of control. Tadi dikatakan bahwa locus of control itu ada dua. Locus of control internal atau locus of control eksternal. Sehingga respon pada individu yang kita mau tebak locus of controlnya apa ya, itu biasanya dia akan bilang ini, who is responsible? Me or external factor? Jadi individu dengan locus of control internal itu percaya bahwa mereka lah yang mengontrol peristiwa dan konsekuensi yang mempengaruhi kehidupan mereka. Mereka akan cenderung mengaitkan hasil yang diperoleh oleh mereka, hasil positif terjadi karena kemampuan mereka sendiri. Sedangkan hasil negatif itu disebabkan karena ya mereka kurang lah pada satu hal misalnya. Jadi semuanya dikaitkan ke dirinya sendiri. Mungkin saya kurang belajar keras, saya kurang berlatih. Nah, semuanya dilarikan ke dirinya sendiri. Itu locus of control internal. Nah, meanwhile, individu dengan locus of control eksternal itu percaya bahwa kinerja mereka adalah hasil dari lingkungan, di luar kendali mereka. Jadi kalau mereka mengalami satu peristiwa misalnya, itu pasti mereka akan mengatakan, ya itu beruntungan aja, oh itu nasib aja, gitu, takdir. Nah, kira-kira contoh dari perbedaan perilaku kerja individu dengan locus of control internal dengan locus of control eksternal seperti apa ya? Ayo, silahkan dipikir dan cari jawaban yang masing-masing di rumah. Berikutnya, kita bicara emotional stability. Nah, individu dengan emotional stability yang tinggi, cenderung rileks, nyaman, tidak cemas, dan juga jarang mengalami tekanan emosi. Nah, ia akan menunjukkan kinerja yang lebih OCB. Maksudnya OCB? OCB itu kemarin kita pelajari di topik sebelumnya, Organizational Citizenship Behavior, gitu ya. Jadi orang-orang dengan OCB ini dia akan bekerja atau berperilaku di tempat kerja itu melebihi tanggung jawabnya. Jadi bukan tupoksinya, tapi dia bisa kerjakan asal itu demi kepentingan organisasi. Itu orang dengan high OCB. Nah, sebaliknya jika emotional stability-nya itu rendah, maka individu cenderung mudah cemas atau memandang dunia secara negatif. Ia akan cenderung menampilkan perilaku yang perilaku yang kalau satu tadi OCB, kalau yang ini namanya sih counterproductive behavior. Jadi perilakunya itu cenderung merusak pekerjaan mereka sendiri dan kadang pekerjaan orang lain. Emosi adalah respon yang kompleks dan relatif singkat. Ingat, respon yang kompleks dan relatif singkat. Ditujukan pada target tertentu, seperti pengalaman atau peristiwa, ya, mungkin mendapatkan informasi dari seseorang atau gimana gitu ya. Jadi, sifatnya itu memang kompleks dan relatif singkat. Nah,
kita tadi bicara mengenai perasaan atau felt emotion dan juga emosi yang ditampakkan atau displayed emotion tadi. Nah, apa sih bedanya gitu ya? Coba kita lihat situasi seperti ini. Suatu ketika kalian pergi ke satu papan pengumuman yang di situ kalian ingin melihat pengumuman tentang kelulusan beasiswa ya. Kalian daftar beasiswa, kemudian kalian ingin melihat papan nama itu dan kemudian mau melihat nama kalian ada enggak ya di situ gitu. Nah, sampai di sana ternyata kalian tidak menemui ada nama kalian di sana. Nah, seketika ya, tadi respon kompleks, relatif kompleks dan singkat tadi. Seketika kalian akan mungkin merasa sedih gitu ya, merasa kecewa gitu. Nah, ini felt emotions. Nah, ketika kalian merasa sedih, merasa kecewa, tapi tidak ada reaksi apapun, hanya sedih, kecewa di dalam hati, itu felt emotion. Tapi begitu kemudian kalian nangis, netes air mata, nah itu berarti emosi yang ditampakkan atau displayed emotions. Nah, perasaan atau sedih atau kecewa tadi kan nggak bisa dilihat orang, sedangkan yang kalian ngeluarin air mata nangis itu kan bisa dilihat. Yaitu tadi bedanya felt emotion dengan displayed emotion. Lalu bagaimana mengelola tadi emosi di tempat kerja? Oke, sebenarnya pertanyaan ini jawabannya singkat atau simple sih. Ya, gimana ya? Sesederhana memindah felt emotions kita ke dalam displayed emotion. Ya simple memang, tapi ya di tempat kerja itu memang harus realistis. Alih-alih malah nanti jadi bencana kan gitu, terlalu banyak represan atau tekanan dalam diri kita sehingga malah justru membuat kita menjadi counterproduktif tadi itu. Nah, di samping itu organisasi kan juga punya semacam emotion display norms gitu ya. Jadi ada kayak rules atau peraturan yang dijadikan panduan bagi karyawan mengenai jenis emosi seperti apa yang diharapkan dan pantas untuk ditunjukkan di organisasi. Nah, mereka kan juga punya itu gitu. Jadi kita harus merujuk ke itu juga. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan apabila kita merasa marah, takut, tertolak gitu ya, frustrasi, merasa tidak layak dan tertekan gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Bukankah setiap individu boleh tuh ngerasa emosi seperti itu gitu ya? Lalu kan nggak semua orang juga bisa mengekspresikan emosinya secara terbuka. Terus gimana caranya saya harus mengendalikan diri saya gitu di tempat kerja? Nah, itu yang harus kalian baca di bukunya Organizational Behavior. Lebih lanjut silahkan baca di sana ya. Di sana ada penelitian yang memberikan kayak semacam cara singkat gimana kalau kita merasa tertekan di tempat kerja, merasa tertolak, merasa tidak layak dan sebagainya tadi. Silakan baca. Nah, kita sampai mitos atau fakta. Seru kan? Nah, yang pertama kita akan bahas itu mitos atau fakta tentang prokrastinasi. Nah, kalian pernah dengar prokrastinasi kan? Atau kalian sering mengalami prokrastinasi? Nah, apakah prokrastinasi pada individu ini disebabkan oleh emosi dan bukan karena rasa malas? Benar nggak ya? Nah, selama ini kita mengaitkan prokrastinasi itu dengan buruknya manajemen waktu ya, ditanyakan gitu. Kadang juga dihubungkan dengan rasa malas tadi. Tapi sebenarnya prokrastinasi ini sebenarnya emosi. Kenapa? Biasanya orang-orang yang prokrastinasi itu karena dia mengalami kecemasan. Kecemasan terhadap apa? Terhadap ketidaksiapan menghadapi situasi itu gitu. Akhirnya yang dia lakukan apa? Ya meredakan kecemasan. Caranya hangout, ya kan? Kalau anak-anak muda hangout gitu kan. Atau kalau enggak berenang, main musik. Pokoknya menghilangkan ketegangan-ketegangan tadi. Jelas kan bahwa prokrastinasi itu ternyata adalah emosi, bukan karena buruknya manajemen waktu. Jadi hal ini tuh lebih disebabkan karena mereka sedang mengalami situasi emosi yang tidak menyenangkan. Gitu ya. Jadi ini adalah fakta. Nah, mitos yang kedua nih, atau fakta maksudnya. Mitos atau fakta yang kedua. Katanya orang ekstrovert itu lebih gampang cari kerjaan daripada orang introvert. Bener nggak sih gitu ya? Nah, nggak sedikit juga sih sebenarnya yang bilang bahwa introvert juga punya kemampuan kok gitu, nggak hanya orang extrovert gitu.
Sekali lagi ini kan bicara masalah walk into the arena gitu ya. Ketika siapa yang tampak di arena ya dia yang dikenal orang. Nah, wajar kalau orang introvert itu tidak tertampak gitu ya kemampuannya sehingga dianggap tidak mampu gitu. Padahal sebenarnya nih kata ada satu organisasi konferensi analisis jaringan di Boston yang diadakan oleh konsultan manajemen partnering resources. Di situ para pemimpin tuh ngakuin bahwa wow, ternyata pegawai yang paling pendiam itu justru sebenarnya yang paling bisa dipercaya dan diandelin sama teman-temannya gitu. Bisa ya, mereka juga terkaget-kaget. Oh, ternyata hasil pekerjaan ini adalah hasil pekerjaannya anak introvert yang ternyata dimintai tolong sama anak extrovert gitu ya. Ya itu tadi. Jadi anak introvert itu ternyata mereka tahu betul bagaimana menangani pekerjaannya dan mereka juga akhirnya selalu dibutuhkan pada segala macam situasi meskipun ya tadi itu namanya juga introvert, keberadaannya tidak menonjol. Dia tidak walking into the arena gitu. Jadi dia memang senangannya tuh setback di belakang. Jadi bukan karena introvert sama extrovert ya, kenapa orang itu dapat pekerjaan atau enggak. Jadi ini adalah mitos. Nah, yang ketiga kita akan bicara tentang mitos atau fakta. Apakah milenial itu lebih narsistik? Nah, ini apakah milenial itu lebih narsistik? Diambil dari risetnya Twink. Sebenarnya bukan ini riset artikel ya, saya lihatnya di artikel sih. Artikelnya Twink di Robin and Judge 2015, kalian mungkin bisa membukanya. Di situ disebutkan angka narsisme pada generasi muda itu meningkat akhir-akhir ini. Dan itu didasarkan pada studi yang pertama. Jadi studinya itu tentang beberapa pernyataan yang harus diisi oleh anak-anak muda ini. Jadi di situ ada pernyataan yang isinya yang pertama, saya berusaha untuk tidak tampil, dan yang kedua, saya selalu tampil jika ada kesempatan. Ternyata banyak yang memilih jawaban yang kedua. Nah itu diasumsikan narsismenya tinggi. Nah studi yang kedua itu terkait dengan pertanyaan nilai-nilai apa yang Anda miliki saat akan masuk perguruan tinggi atau saat akan kuliah gitu. Nah, dibandingkan dengan generasi baby boomers maupun generasi X sebelumnya, ternyata generasi saat ini itu mendasarkan nilai-nilai ketika akan masuk kuliah itu adalah nilai-nilai ekstrinsik. Seperti apa? Dapat uang yang banyak, kemudian menjadi terkenal, kemudian image gitu ya. Beda dengan baby boomers sama generasi X yang sebelumnya, mereka lebih ke intrinsik, seperti perhatian terhadap orang, charity, pekerjaan yang berkontribusi pada komunitas gitu. Nah itu dasarnya dari dia memilih ekstrinsik tadi itu, values-nya. Nah ini adalah fakta penting memang bahwa dari dua studi itu nampak bahwa generasi saat ini itu dipandang narsistik. Padahal di dalam artikelnya Tweng itu juga disebutkan bahwa setiap generasi itu merasa generasi saya adalah generasi saat ini adalah generasi saya gitu. Generasi saat ini adalah generasi saya. Bahkan orang baby boomers pun waktu di zamannya dia baby boomers itu ya dia merasa generasi waktu itu ya generasi mereka. Orang X juga akan merasa generasi pada waktu itu ya generasi mereka. Bukan generasinya orang baby boomers gitu. Dan saat ini pun terjadi generasi X akan merasa ya saat ini ya generasi mereka gitu, sehingga generasi di luar generasi saat ini itu merasa terabaikan gitu ya. Nah, memang level narsistik itu akan berubah seiring individu itu menjadi dewasa. Misalnya kuliah tadi masuknya kan mungkin intrinsik lebih mendominasi, tapi begitu sudah berkeluarga, sudah bekerja, ya nilai-nilai ekstrinsik kemudian yang mendominasi ya kan. Nah, jadi kesimpulannya apa di mitos atau fakta kali ini? Ini bukan mitos dan juga bukan fakta. Jadi memang orang narsis itu ada di setiap generasi. Bukan hanya pada milenial saat ini saja. Nah, sekarang temukan mitos dan fakta kalian sendiri. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat dan semakin menambah
wawasan kalian tentang kepribadian dan emosi di tempat kerja. Sampai jumpa pada topik kuliah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.